Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Ahmad Ari Piharjo, Saya Muhammad Ridwan Anta. Saya Ade Audika Adana. Saya Muhammad Ridwan Jaudian. Oke, sebelum memulai praktikum, kami akan membagi tugas tersendiri, yaitu saya sendiri sebagai pengaduk bahan, di antaranya ada gula, tepung, dan garam untuk praktikum ini. Tugas saya melakukan kegiatan dari awal hingga akhir praktikum. Tugas saya adalah menyediakan bahan-bahan dan alat untuk praktikum ini. Tugas saya adalah memasukkan bahan yang akan dipraktikumkan, yaitu gula, garam, dan tepung. Dan tugas saya adalah membersihkan alat-alat yang digunakan setelah praktikum. Sebelum memulai praktikum, kami akan membahas materi-materi tentang pembakaran hidrokarbon, yaitu pertama. Yang dibahas pada soal kali ini merupakan mengenai pembakaran senyawa hidrokarbon. Pembakaran senyawa hidrokarbon didefinisikan sebagai proses atau reaksi oksidasi yang sangat cepat antara bahan bakar dan oksidator menimbulkan nyala dan panas. Oleh karena itu, reaksi hidrokarbon membutuhkan oksigen dalam reaksinya. Pembakaran hidrokarbon yang tidak sempurna bisa menimbulkan polusi udara. Karbon adalah senyawa organik yang rantainya tersusun atas komponen utama yang berupa senyawa karbon dan senyawa hidrogen. Nah, pembakaran hidrokarbon pada reaksinya adalah ketika suatu senyawa organik bereaksi dengan oksigen sebagai bentuk pembakarannya. Terdapat dua macam pembakaran hidrokarbon, yaitu pembakaran secara sempurna dan pembakaran secara tidak sempurna. Pembakaran secara sempurna adalah reaksi pembakaran senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon dioksida dan gas uap air. Sedangkan pembakaran tidak sempurna adalah proses pembakaran senyawa karbon dioksida, senyawa hidrokarbon yang menghasilkan gas karbon monoksida atau CO dan uap air atau H2O. Hal ini terjadi karena kekurangan oksigen. Oke, baik, itu saja materi dari kami. Tonton selanjutnya praktikumnya di samping. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu pertama ada tepung, kedua gula, ketiga garam. Alatnya ada tutup panci, ada wajan, ada spatula kayu, ada sendok, dan juga tidak lupa kompor. Oke, selanjutnya adalah tepung. Bahan pertama kami yaitu tepung. Tepung ini akan ditaburkan 2 sendok makan. Yang menaburkan adalah Arya dan Farel. Oke, tepung ini nama ilmiahnya adalah amilum. Rumus kimianya adalah C6H10O5. Oke, langkah selanjutnya adalah mengaduk-aduk tepung. Yang tugasnya mengaduk-aduk tepung ialah hadid. Dan kami juga tidak lupa menggunakan tutup panci yang berbahan kaca untuk melihat asap atau uap yang keluar dari tepung tersebut. Selama kami melakukan pengamatan, tepung ternyata akan menjadi lebih kasar ketika di atas nyala api yang panas. Selama 1 menit 20 detik juga kami melakukan pengamatan, asap pun tidak keluar dari tepung, tetapi ada unsur hidrogen yang membuktikan adanya uap titik-titik air di tutup panci. Oke, baik, selanjutnya garam. Garam sama 2 sendok makan juga, yang menaburkan ialah Arya. Garam rumus kimianya adalah NaCl atau natrium klorida. Natrium klorida terbentuk dari asam dan basa yang saling bereaksi dan menetralkan. Di sini yang memvideokan atau mendokumentasikan adalah Vicky Fauzi, yang mengaduk-aduk adalah hadid. Dari 2 menit 20 detik, hasil pengamatan kami ialah garam tidak mengeluarkan asap
asap sama sekali dengan dibuktikan dengan tutup panci yang berbahan kaca. Tetapi bisa dilihat dari jauh garam sedikit mengkristal, yaitu tandanya ialah garam adalah karbon. Bahan selanjutnya adalah gula. Kami menggunakan 2 sendok makan gula dalam praktikum ini. Gula rumus kimianya adalah C12H22O11 dan nama ilmiahnya adalah sukrosa. Gula mengeluarkan asap yang membuktikan ia ialah hidrogen dan berubah bentuk menjadi cair yang membuktikan ia adalah karbon. Kesimpulan gula adalah gula mempunyai unsur hidrogen dan unsur karbon. Selanjutnya yaitu membersihkan alat-alat praktikum. Yang membersihkan alat-alat praktikum ini ialah torik. Dari hasil pengamatan torik, yang paling susah dibersihkan yaitu gula. Gula mengalami perubahan bentuk dari padat ke cair dan sangat lengket sekali. Kesimpulan pada tepung ialah tepung tidak mengeluarkan asap, tetapi tepung mempunyai unsur hidrogen dengan membuktikan uap air yang menempel pada tutup panci. Kesimpulan garam, ia tidak mengeluarkan asap, tetapi ia mempunyai unsur karbon, dibuktikan dengan mengkristalnya garam ketika dipanaskan di atas wajan yang panas. Kesimpulan yang terakhir yaitu gula. Gula mempunyai 2 unsur. Unsur pertama yaitu unsur hidrogen dan unsur kedua yaitu karbon. Unsur hidrogen dibuktikan dengan keluarnya asap dari gula dan unsur karbon dibuktikan dengan melelehnya gula dari padat menjadi cair.